Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membuat video mengenai tugas UAS, yaitu mata kuliah metode numerik dengan dosen pengampu Ibu Andi Yulia Muniar. Lebih tepatnya materi yang akan saya jelaskan yaitu diferensiasi numerik metode selisih mundur. Nah, sebelum kita masuk pada materinya, pertama-tama perkenalkan, nama saya Kasvila, kemudian NIM saya 2023220538, kelas saya yaitu T303. Nah, kita langsung saja masuk pada materinya. Nah, sebelum kita masuk pada inti dari metode selisih mundur, kita harus tahu dulu yang namanya diferensiasi numerik. Jadi, diferensiasi numerik adalah teknik untuk menghitung turunan fungsi pada titik tertentu dengan menggunakan pendekatan numerik. Salah satu metode yang digunakan adalah metode selisih mundur. Nah, lebih tepatnya metode yang akan saya jelaskan pada video kali ini. Nah, yang pertama yaitu definisi metode selisih mundur. Nah, kita harus tahu dulu apa itu metode selisih mundur. Jadi, metode selisih mundur menggunakan nilai fungsi pada titik saat ini dan nilai fungsi pada titik-titik sebelumnya untuk mendekati turunan. Nah, jika f(x) atau fungsi fx adalah fungsi yang diketahui, maka turunan pertama pada titik xi dapat didekati dengan. Nah, kita dapat melihat yang di samping ini terdapat grafiknya. Perhatikan selisih mundur pada titik x dikurang h. Nah, di sini sudah terdapat rumusnya, yaitu f aksen x sama dengan fx dikurang f x dikurang h per h, atau f aksen x sama dengan f0 dikurang f-1 per h. Jadi ini pengambilan h diharapkan pada nilai yang kecil agar errornya kecil. Error metode selisih tengah besar EF sama dengan -1/2 HF X. Kita lanjutkan di slide selanjutnya. Nah, metode selisih mundur memiliki karakteristik utama. Nah, karakteristik yang pertama yaitu unidireksional. Jadi, apa sih unidireksional itu? Jadi, yaitu menghitung turunan dengan hanya melihat ke arah mundur, yaitu nilai-nilai fungsi sebelumnya. Kemudian yang kedua yaitu aproksimasi order rendah. Jadi, tingkat akurasi metode ini lebih rendah dibandingkan metode selisih pusat karena hanya mempertimbangkan data dari satu sisi. Kemudian yang ketiga yaitu kesesuaian. Jadi, kesesuaian ini cocok digunakan jika data tidak tersedia di depan titik XI, misalnya pada data deret waktu yang hanya mencakup data historis. Nah, selanjutnya yaitu algoritma selisih mundur atau langkah-langkah pengerjaan daripada metode selisih mundur. Nah, yang pertama ialah definisikan fungsi fx yang akan dicari nilai turunannya. Nah, kita harus mendefinisikan fungsi fx-nya dulu. Dan kemudian yang kedua, definisikan fungsi turunan f aksen eksak x sebenarnya. Kemudian yang ketiga, masukkan nilai pendekatan awal, batas bawah A, batas atas B, dan nilai step atau H. Dan kemudian yang keempat, untuk X sama dengan A sampai dengan B dihitung dengan cara yaitu f aksen X dikurang fx atau fungsi fx dikurang fx dikurang h per h. Kemudian tampilkan nilai x, fx, f aksen x, dan f aksen x eksak x. Nah, di sini sudah terdapat contoh soal yang akan saya implementasikan pada Excel. Nah, di sini soalnya yaitu hitung diferensial x3 dikurang x2 dikurang x dari range x sama dengan min 0,5 dengan h 0,005. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja masuk pada Excel-nya. Nah, di sini sebelumnya saya sudah mempersiapkan Excel-nya. Nah, di sini sudah terdapat rumus metode selisih mundur. F aksen X sama dengan lim H menuju 0 atau Fx dikurang F X dikurang H per H.
Kemudian di sini ada langkah mengerjakan secara komputasi. Yang pertama yaitu menuliskan secara komputasi atau menuliskan fungsi X. Dan kemudian yang kedua, menuliskan range X berupa X bawah sama dengan batas bawah dan batas atas. Kemudian menuliskan jumlah N. Kemudian yang keempat yaitu mencari nilai H dikurang X atas atau batas atas dikurang X bawah atau batas bawah per N. Jadi kita menghitung, menyiapkan hal yang perlu disiapkan dalam kolom komputasi sesuai dengan formula yaitu I iterasi atau disesuaikan dengan nilai N. Nah, di sini sudah saya persiapkan I-nya. Dan kemudian X dimulai dari batas bawah. Nah, di sini juga saya sudah menuliskan. Kemudian X dikurang H, Fx, kemudian Fx dikurang H, kemudian F aksen X disesuaikan dengan formula, kemudian F aksen X eksak atau nilai yang langsung dimasukkan ke fungsi atau F aksen X yang harus dicari terlebih dahulu. Kemudian error atau galat atau selisih dari F aksen X dan F aksen X eksak. X literasi selanjutnya didapat dengan menghitung batas. 6. Menghitung rata-rata galat. Nah, ini adalah yang terakhir yaitu rata-ratanya. Nah, di sini sudah ada soalnya. Nah, kita langsung saja yaitu penyelesaian. Yang pertama kan diketahui Fx atau fungsi Fx sama dengan X pangkat 3 dikurang dengan 2X pangkat 2 kemudian dikurang dengan X. Nah, range-nya di sini atau turunan dari F aksen X itu F aksen kurung X kemudian sama dengan 3X berpangkat 2 dikurang 4X kurang 1. Kemudian yang kedua yaitu kemudian di sini adalah X atas atau batas atas. Jadi batas atasnya di sini yaitu 0,5 kemudian batas bawahnya yaitu min 0,5 kemudian yaitu nilai N-nya. Jadi nilai N itu adalah banyaknya iterasi. Jadi banyaknya iterasi itu 20. Kemudian H-nya. Nah, di sini kan hanya sudah diketahui yaitu 0,005. Nah, jika memang hanya belum diketahui, kita bisa menggunakan rumus sama dengan kurung batas atas dikurang dengan batas bawah kurung kemudian dibagi dengan banyaknya iterasi, kemudian kita enter. Nah, ini kan nilai H-nya sudah sama kan, yaitu 0,005 dan di sini juga 0,005. Nah, kita langsung saja taruhkan di sini jumlah total iterasinya. Total iterasinya yaitu 20. Nah, selanjutnya yaitu X-nya di sini kan
Kemudian di sini yaitu X-nya. X-nya yaitu atas bawahnya 0 min 0,5. Dan kemudian yaitu mencari nilai dari X dikurang H. Nah, di sini sama dengan nilai X-nya dikurangi dengan nilai H. Kemudian kita enter. Selanjutnya kita akan mencari fungsi fx-nya. Caranya yaitu sama dengan fungsi batas bawah atau x-nya berpangkat 3 dikurang 2 kemudian dikali dengan x lagi, kemudian berpangkat 2 dikurang x, kemudian kita enter. Nah, selanjutnya yaitu mencari nilai f x dikurang h. Caranya itu sama dengan nilai dari x dikurang h kemudian berpangkat 3 dikurang 2 dikalikan dengan x dikurang h, hasil dari x dikurang h dan kemudian berpangkat 2 dikurang hasil dari x dikurang h, kemudian kita enter. Selanjutnya kita akan mencari fungsi f-aksen atau turunan fx, yaitu dengan cara sama dengan hasil dari fx kemudian dikurang dengan hasil dari fx dikurang h, kemudian di sini saya lupa untuk nambahi buka kurung. Nah, kemudian dibagi dengan yaitu dengan h, kemudian kita enter. Nah, selanjutnya kita akan mencari f-aksen x eksak, yaitu dengan cara 3 dikalikan dengan x salah ya, saya tulis dulu sama dengan, kemudian kita tulis 3 dikalikan dengan x kemudian berpangkat 2 dikurang 4 kemudian dikalikan dengan x lagi dan kemudian dikurang 1. Setelah itu kita enter. Nah, selanjutnya yaitu rumus mencari error atau galat. Jadi caranya yaitu kita menggunakan absolut atau ABS. Nah, jadi yang di sini adalah f-aksen x eksak dikurangi dengan f-aksen x. Setelah itu kita enter. Selanjutnya kita akan masuk pada iterasi pertama,
Jadi rumusnya yaitu X ditambah dengan iterasi pertama, kemudian dikali dengan A. Setelah itu kita enter. Setelah itu kita coba tarik ke bawah. Oh, ini terjadi value. Nah, caranya kalau terjadi value seperti ini, kita tambahkan dolar di sini, terus di sini juga, kemudian di sini, kemudian di sini. Setelah itu kita enter. Nah, kita coba tarik kembali apakah sudah. Nah, di sini sudah tidak value lagi. Nah, selanjutnya kita akan mencari pada iterasi pertama X dikurang H. Caranya itu sama dengan X dikurangi dengan A. Kemudian kita enter. Setelah itu kita akan coba tarik ke bawah. Nah, di sini terdapat value juga. Caranya sama seperti yang tadi. Kita tambahkan dolar di sini, kemudian di sini juga dolar. Kemudian kita enter. Kemudian kita tarik ke bawah. Nah, selanjutnya kita tinggal tarik fungsi X ini, fungsi fx ini bawah seperti ini, kemudian fungsi fx dikurang H kita tarik juga, kemudian fungsi f aksen X kita tarik ke bawah. Oh, di sini juga terdapat value. Caranya sama seperti tadi, kita tinggal tambahkan dolar di sini, kemudian di sini juga dolar, kemudian kita enter. Nah, kita coba tarik ke bawah. Nah, ini sudah tidak error lagi atau tidak value. Nah, ini f-aksen X exactnya kita tinggal tarik ke bawah, kemudian juga error atau galatnya kita tarik ke bawah. Nah, terakhir yaitu kita akan mencari sudah pasti rata-rata errornya atau galatnya. Rata-rata galat saja ya kita tulis ini. Caranya yaitu kita menggunakan average, kemudian kita tarik dari iterasi 0 ke sampai iterasi 20. Setelah itu kita enter. Nah, hasil dari rata-rata galatnya di sini sudah terdapat 0,1025. Kita mungkin cukup merapikan dulu, memberikan tabel, kita warnai di sini. Dan kemudian kita mungkin ini hasil pengimplementasian metode. Mungkin ini proses implementasi dari
metode selisih mundur pada Excel. Kita langsung saja masuk ke kesimpulan. Jadi kesimpulannya yaitu metode selisih mundur adalah salah satu teknik dalam diferensiasi numerik yang digunakan untuk menghitung turunan fungsi pada suatu titik dengan memanfaatkan nilai fungsi pada titik tersebut dan titik-titik sebelumnya. Pendekatan ini sangat berguna jika data hanya tersedia pada titik saat ini dan titik-titik sebelumnya seperti dalam analisis data historis atau simulasi. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.